kita di rumah boleh beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Biarlah ibadah online kita pada hari ini boleh meningkatkan setiap iman kita kepada Tuhan, dan kita boleh datang kepada Tuhan dengan penuh dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu Tuhan, kami merasa aman, kami merasa tenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Walau bumi ini berguncang Tuhan, dunia akan lenyap, tapi firman-Mu akan tetap ya Bapa di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang kami susah boleh Engkau hiburkan. Dalam pergumulan Engkau yang mengangkat segala pergumulan kami dan memberikan kekuatan kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau buka ibadah kami pada hari ini. Haleluya Bapa, terima kasih. Mari saudara kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini, katakan hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat
Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mau berdoa syafaat, kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Oh, rapasikiara lapatakayara lapasikiara lapara. Korea rapatakayara lapasikiara lapara. Bapa, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu, serta pengurapan-Mu dan juga keempat wakilnya berikan kesehatan. Kami berdoa juga untuk Ketua Rayon dan Cabang Khusus, kiranya kesehatan, kekuatan dan tuntunan-Mu selalu menyertai. Kami juga menyerahkan khususnya buat Gembala CK2, Ibu Pendeta Lydia beserta wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK2. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Kami juga berdoa buat gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Sutopo dan Ibu Helen serta anaknya Andi dan Debbie serta cucunya Abigail. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami seraya banyak orang. Kami juga berdoa buat wakil gembala kami, Bapak Wisnu beserta istri beserta anaknya Adit. Tuhan lindungi dan Tuhan sertai apapun yang dikerjakan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, virus corona diamlah, ekonomi bangkit. Dan kami juga berdoa khususnya buat presiden kami, kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga wakil presiden dan para menteri-menteri DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan, Bapa berikan semua bekerja dengan sehati. Kami juga berdoa buat GBI, buat COG, buat ORU, dan berdoa buat WIE. Bapa, pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia. Biarkan mereka Tuhan dengan segenap hati, cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu di GBI Home. Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Berikan setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju pada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Kul yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Kul dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Silahkan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut: Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GPI Palem Galaksi. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GPI Palem Galaksi. Pembangunan rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GPI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini. Dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami GPI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GPI Home. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat,
akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Sebab hari ini hari yang sudah dijadikan oleh Tuhan. Mari kita boleh bersukaria. Berikan suara-suara dan tepuk tangan untuk Allah kita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, 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 oh. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam Tuhan. Angkat tanganmu. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Oh, oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan. Sebab hari ini, haleluya, adalah hari yang telah dijadikan Tuhan Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Oh, oh, bersuka. Di dalam Tuhan. Oh, oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Berikan suara-suara yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang Kau sudah berikan kepada kami Tuhan. Biarlah Engkau boleh bersuka cita bersama dengan kami Bapa. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Tuhan. Kedatangan-Mu tidak akan lama lagi Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan bersama-Mu. Kami boleh melewati segala permasalahan yang kami punya ya Bapa. Segala pergumulan kami boleh serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sebab Kau Allah Tuhan yang memulihkan, Allah yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan segala penyembahan
firman-Mu yang ditabur pada hari ini boleh menjadi Tuhan pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Oh haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Dengan iman katakan sepenuh hatimu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak.
Shalom, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan hingga hari ini. Semakin nyata Tuhan menuntun kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tuhan menyatakan bahwa gereja bukanlah tembok gedung yang megah, bukan juga organisasi keagamaan, tapi gereja adalah saudara dan saya, di mana ada Roh Kudus bersemayam. Ini buktinya, sekalipun kita saling berjauhan, kita masih bisa bersekutu di dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah saudara dan saya. 1 Korintus 6 ayat 9 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Gereja adalah bait Allah, saudaraku. Rumah Allah, kediaman Roh Kudus, di mana Tuhan sendiri bersemayam. Mari saudara, kita bersaksi melalui kehidupan kita bahwa ada Roh Allah di dalam kita yang senantiasa membawa dalam kemenangan dan kemuliaannya. Apapun kesulitan-kesulitan yang saudara hadapi dan saya hadapi hari-hari ini, tetap ada kemuliaan Tuhan. Untuk itu sepantasnya saudara dan saya, kita terus bersaksi untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Untuk itu tema khotbah pada pagi siang hari ini mengambil tema menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus adalah mewartakan kasih Kristus. Firman Tuhan katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bersaksi, apa itu bersaksi? Bersaksi adalah sebutan otomatis yang disandang seseorang ketika ia melihat atau mengalami sendiri kejadian peristiwa yang langsung di depannya. Contoh, ketika ada seorang melihat peristiwa kecelakaan di depan matanya atau bahkan mengalaminya, karena memang dia tepat ada di situ, di depan kejadian itu yang sedang berlangsung, maka dia langsung mendapat sebutan saksi. Jika dia hanya satu-satunya orang yang melihat, maka dia disebut dengan saksi ahli. Sama halnya dengan saudara dan saya ketika kita telah menerima dan mengakui dengan iman percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dan mengalami kasih Kristus, bahkan mengalami kepenuhan Kristus, maka otomatis Anda dan saya mulai sejak saat itu telah menjadi saksi Kristus. Permasalahannya dan pertanyaannya, maukah saudara bersaksi? Sebab bersaksi adalah pilihan. Anda punya hak untuk tidak mau bersaksi, tapi perlu Anda catat, bersaksi adalah perintah Tuhan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, kata firman Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Seorang mendapat sebutan bergelar saksi akan bermanfaat jika dia memberikan dirinya menghadiri sebuah persidangan atau mau memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar, ia rasakan, ia alami. Itu baru disebut saksi atau saksi yang bersaksi. Karena kalau hanya disebut menjadi saksi saja tanpa bersaksi, itu saksi pasif, tidak ada gunanya. Jangan mau menjadi tidak berguna, saudaraku. Kesaksian saudara sangat berguna bagi banyak orang, bahkan ditunggu-tunggu. Sebab kesaksian saudara dan saya berarti menyatakan kemuliaan Tuhan, mendatangkan spirit, semangat, dan kekuatan baru. Sebab Roh Kudus sendiri yang bekerja ada di sana. Mungkin orang malas mau atau menganggap tidak penting untuk memberikan kesaksian, padahal banyak orang menunggu kesaksian Anda tentang Kristus yang telah mengubah hidup Anda terlebih dahulu. Dan kesaksian saudara dan saya itu mengalahkan kuasa si jahat iblis. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Luar biasa. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Matius 11 ayat 28 katakan demikian. Sekali lagi, menjadi saksi Kristus adalah perintah. Markus 16:15 katakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Juga di dalam Matius 28 katakan dalam ayatnya yang ke-18 hingga 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan dari Markus dan Matius tadi katakan, pergilah. Yang pertama, menjadi saksi adalah melaksanakan perintah Tuhan. Karena itu pergilah. Pergi itu tidak diam di tempat. Pergi itu bergerak, melangkah. Firman Tuhan katakan, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarkan mereka apa yang kuperintahkan kepadamu. Markus 16:15 katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk, saudaraku. Makhluk itu apa sih? Kepada manusia, hewan, tumbuhan, lingkungan. Ini merupakan suatu perintah penting, amanat agung Tuhan Yesus, yang disampaikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Itu artinya perintah Tuhan Yesus yang terakhir kali Tuhan Yesus berada di dunia. Pesan terakhir. Saudaraku pernah mengalami atau mendapatkan pesan terakhir dari seorang yang mungkin orang tua kita. Saya ingat sekali orang tua saya waktu sebelum berpulang, pesan, anak-anakku, anak-anak cucuku, kalian yang rukunlah. Ingat sekali, pesan terakhir merupakan pesan yang penting, mencakup seluruh maksud dan tujuan pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini, agar semua bangsa diselamatkan. Siapa yang akan menyampaikan kepada mereka? Siapa yang diperintahkan? Murid-murid. Murid-murid adalah mereka orang-orang yang sudah dijamah Tuhan dan diubahkan hidupnya. Petrus, apa latar belakangnya? Tuhan sudah ubahkan mengikuti Tuhan Yesus. Yesus adalah firman yang hidup. Petrus adalah murid Yesus yang berlatar belakang nelayan, tapi dia diubahkan. Firman itu hidup. Perintah harus dilaksanakan dan jangan diabaikan atau ditunda-tunda. Itulah pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus meninggalkan bumi ini. Tuhan sudah perintahkan. Apa bagian kita? Tuhan Yesus sudah memberitahu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Bagian kita adalah taat. Yang kedua, menjadi saksi Tuhan Yesus adalah taat atas perintahnya. Ketaatan akan perintah Tuhan adalah hal mutlak. Seringkali kita meminta dan sering kita berdoa kepada Tuhan agar diberkati, agar ditolong, agar diampuni, dan agar Tuhan menolong semua permasalahan kita hadapi. Ingat, Tuhan selalu berkati kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan juga mengampuni. Dan waktunya juga ada kalanya Tuhan juga meminta. Bahkan bukan Tuhan meminta, Tuhan perintahkan. Apakah kita sudah taat melakukan perintah Tuhan? Perintah Tuhan menjadi saksi Kristus. Hubungan Tuhan dengan manusia itu yang luar biasa, antara hubungan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Yesus dan kita, Tuhan mau ada take and give antara setiap kita orang percaya dengan Tuhan.
kita, Tuhan Yesus. Sebab hubungan antara Tuhan Yesus dan kita, dan murid-muridnya, adalah hubungan persahabatan. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15:14, kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Tuhan sudah merendahkan dirinya menjadi sahabat. Saudara punya sahabat karib, sahabat kental. Bagaimana hubungan saudara dengan sahabat saudara? Sangat dekat. Dengan sahabat yang dekat, wow, baju pun dipinjam nggak apa-apa, apa aja minta kasih. Ada kesulitan, sahabat yang dekat pasti menolong duluan. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Tuhan Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia, dan dia merendahkan diri menjadi sahabat bagi kita. Tapi bagiannya Tuhan katakan, kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Mari kita lakukan apa perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Banyak sekali. Antara menjadi saksi bagi Tuhan Yesus adalah kehormatan yang luar biasa. Baik kita semua menjadi sahabat dekat dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus membuka diri untuk kita menjadi sahabatnya. Yang ketiga, menjadi saksi adalah melangkah. Perintahnya kepada sahabat, pergilah. Artinya adalah kita harus melangkah dan tidak diam saja, tetapi bertindak dan bergerak. Yes, bos. Siap, bos. Perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan sembarang memerintah. Tuhan Yesus katakan, ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa itu perintah Tuhan? Banyak sekali. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, kasihlah saudaramu. Di dalam seisi Alkitab, sisinya perintah-perintah. Bagaimana kita harus melangkah? Tuhan sudah menuntun. Tuhan tidak sembarang memerintah. Tuhan juga katakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan juga menyertakan Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita. Kita tidak dibiarkan sendirian. Tuhan berjanji akan menyertai bahkan sampai kepada akhir zaman. Yang keempat, menjadi saksi adalah mempraktekkan kasih Kristus. Menolong orang, memberkati, mendoakan, memberi perhatian kepada orang sakit, janda miskin, yatim piatu, orang-orang yang kesulitan, dan lain-lain. Ini adalah mempraktikkan kasih. Ini adalah perintah kepada semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Hari ini saudara dan saya percaya, maka otomatis hari ini juga saudara mutlak menjadi saksi Kristus. Karena perintah itu adalah kepada semua orang yang percaya, yang berkumpul pada waktu itu, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Kepada semua makhluk. Luar biasa. Saudara, saya punya kawan seorang yang pencinta tanaman, aglaonema, yang sekarang lagi tren. Ada monstera yang luar biasa indahnya itu Monstera variegata, dan berbagai jenis keladi. Tanaman ini setiap hari diajak bicara, sangat dikasihi, dipraktekkan dengan kasih, dicukupkan kebutuhannya. Tiap hari disirami, diberi pupuk. Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang mempraktikkan kasih. Tanpa pandang agamanya apa. Tanaman-tanaman itu saudaraku tahu berapa harganya? 1 daun mencapai 2,5 juta 1 daun. Bahkan tanaman sampai puluhan juta. Nggak masuk akal. Apa yang dilakukan orang itu? Orang itu mempraktikkan kasih. Seperti yang firman Tuhan tadi katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
mempraktekkan kasih Kristus kepada segala makhluk, dampaknya itu luar biasa. Tanaman pun bisa merespons akan kasih Kristus. Apalagi saudara dan saya. Saudara pernah melihat sapi yang gemuk? Kalau saudara memiliki hewan kesayangan di rumah, itu sudah ajarkan. Ajar mereka, latih mereka, kasihi mereka, sejahterakan mereka. Kalau seorang peternak mensejahterakan sapinya, sapinya akan gemuk, menghasilkan susu banyak, berlimpah-limpah. Kalau seorang memelihara ayam, ayamnya disejahterakan, dikasihi, dicukupkan semua kebutuhannya, ayam itu akan banyak telurnya, banyak anaknya, semua kembali kepada kita. Praktekkan kasih itu. Saudaraku, saya sebagai dokter hewan, saya juga pengajar bidang kesejahteraan hewan. Saya juga asesor untuk kesejahteraan hewan, rumah potong hewan, kesejahteraan hewan untuk kebun binatang. Tugas saya adalah melihat, menilai kesejahteraan mereka. Saudaraku, saya perlu sampaikan, ada 5 hal untuk mensejahterakan hewan. Yang pertama, setiap hewan atau hewan kesayangan yang kita piara, mereka punya hak. Karena apa? Saudara berdosa kalau saudara memelihara mereka dan tidak berikan makan dan minum sampai mati bahkan. Kalau setiap hewan yang saudara piara itu saudara sejahterakan, saudara mempraktekkan kasih Kristus, saudara mempraktekkan firman Tuhan, pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada segala makhluk. Makhluk itu ya manusia, ya hewan, ya tumbuhan. Saya bicara bagaimana mensejahterakan hewan. Mempraktekkan kasih Kristus adalah mensejahterakan hewan. Setiap hewan yang saudara piara, yang saudara sayangi, jangan biarkan hewan mengalami haus dan lapar, yang pertama. Yang kedua, jangan biarkan mereka tidak nyaman. Jangan sampai kedinginan, kepanasan. Jangan biarkan merasakan sakit. Yang ketiga, jangan biarkan merasa sakit, cedera, dan penyakit. Kalau ada sakit, cedera, penyakit harus diobati. Yang keempat, jangan sampai hewan mengalami ketakutan dan stres. Dan yang kelima, beri kesempatan mereka berperilaku alami. Ada 5, the 5 freedom. Saudara sudah bersaksi mempraktekkan kasih Kristus. Bagaimana respon hewan ketika kita memberikan sejahtera? Saudaraku, anjing yang terlatih, anjing dilatih ketaatannya. Seekor anjing bisa menuntun orang yang buta. Seekor anjing bisa menemukan orang yang hilang, yang terkubur. Seekor anjing bisa mencari jejak manusia yang hilang, bisa menemukan narkoba yang tersimpan. Dapat digunakan apa saja yang luar biasa. Bagaimana terhadap alam, terhadap tumbuhan, terhadap tanaman. Sejahterakan tanaman. Bagaimana tanaman bisa sejahtera? Kenapa tanaman itu harganya bisa puluhan juta rupiah? Pasti tanaman itu indah. Yang pertama, tanaman itu butuh air. Yang kedua, tanaman itu butuh cahaya matahari untuk fotosintesa, untuk daun-daunnya bisa bertumbuh dengan baik. Tanaman itu butuh nutrisi, pupuk, unsur hara. Yang keempat, tanaman itu jangan sampai dimangsa oleh hama. Yang kelima, berikan ruangan yang cukup. Pasti tanaman itu akan indah, saudaraku. Dengan cara itu kita sudah praktekkan kasih Kristus. Apalagi memperlakukan terhadap sesama. Kalau terhadap hewan tadi ada 5 freedom. Untuk terhadap sesama, selain 5 freedom tadi,
yaitu bebas haus dan lapar, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit, cedera, penyakit, bebas mengalami tidak dari ketakutan dan stres, dan berperilaku alami kepada sesama. Tambahkan lagi 2 hal. 1, yaitu kasih. Yang kedua adalah firman Tuhan. Ketika kita memperlakukan sama kita dengan kasih dan firman Tuhan, wow, luar biasa. Kasih Tuhan luar biasa. Kita bersaksi supaya mereka melihat ada kemuliaan Tuhan. Itu yang kelima. Kita bersaksi agar nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa bertobat. Yesus adalah sumber kasih. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan semua orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman terakhir, Lukas 15:10 katakan, aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, kesaksian saudara dan saya ditunggu banyak orang agar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Melalui kesaksian saudara dan saya, orang yang sedang dalam kesulitan, Tuhan jamah, bahkan bertobat. Firman Tuhan katakan, satu orang bertobat, malaikat-malaikat surga bersukacita karena satu orang berdosa diselamatkan. Oh haleluya. Mari saudaraku, kita melangkah. Bersaksi adalah mempraktikkan kasih Kristus. Pertama, bersaksi melaksanakan perintah Tuhan. Bersaksi itu pernyataan ketaatan kepada Yesus. Bersaksi itu harus melangkah dan bertindak. Bersaksi itu mempraktikkan kasih seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bersaksi itu menyatakan kemuliaan Tuhan dan semua makhluk menyembah Dia. 2 Korintus 3 ayat 3 katakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara dan saya adalah surat terbuka bagi Kristus. Mari jangan tunggu-tunggu lagi. Waktunya untuk bersaksi. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dan semua orang menyembah Dia untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur padamu Tuhan. Firman-Mu sudah ditaburkan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tumbuh di tempat subur di dalam setiap hati kami. Dan firman-Mu itu akan bertunas, berbuah, memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Engkau sudah meteraikan kami dengan firman-Mu. Dan firman-Mu itu menjadi surat terbuka bagi hidup kami. Untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya
akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.